saya Isya Natasha dari MDP 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan terkait pariwisata. Apa itu kebudayaan? Jadi, kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang artinya itu budi atau akal, atau bisa disebut dengan akal manusia. Kemudian di sini ada pengertian kebudayaan menurut E.B. Taylor tahun 1871 yang mengatakan bahwa kebudayaan itu merupakan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, dan kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan. Jadi, pada intinya kebudayaan itu merupakan pola perilaku atau kebiasaan masyarakat yang bersifat normatif, di mana semua tindakan masyarakat itu disebut kebudayaan. Kebudayaan itu tidak hanya kesenian, di mana kebudayaan itu ada yang dapat diraba dan ada yang tidak dapat diraba. Contoh yang dapat diraba itu seperti artefak atau candi atau prasasti. Lalu yang tidak dapat diraba itu seperti ideologi masyarakat atau pemikiran masyarakat yang ada di sekitar lingkungan itu, atau bisa juga kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya. Kemudian di sini ada 3 wujud kebudayaan. Yang pertama itu wujud ideal kebudayaan, di mana wujud ideal kebudayaan itu merupakan suatu paham atau pemikiran masyarakat sekitar terhadap sesuatu. Lalu yang kedua ada sistem sosial. Sistem sosial itu dimaksudkan sebagai aktivitas manusia dalam berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga itu ada kebudayaan fisik. Kebudayaan fisik itu adalah kebudayaan yang dibuat oleh manusia dan dapat diraba. Contohnya seperti candi, artefak, ataupun batik, dan lain-lain. Berikut merupakan unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan itu ada 7. Yang pertama itu peralatan hidup dan teknologi. Peralatan yang dimaksudkan itu peralatan hidup yang digunakan oleh manusia. Contohnya seperti transportasi atau peralatan rumah tangga ataupun pakaian dan lain-lain. Unsur kebudayaan yang kedua itu adalah bahasa. Bahasa itu ada yang lisan dan ada pula yang tidak lisan atau tulis. Lalu yang ketiga itu ada pengetahuan. Pengetahuan itu seperti pengetahuan masyarakat dalam bagaimana sih cara mereka dapat bertahan hidup. Maksudnya bagaimana caranya agar mereka dapat bertahan hidup. Yang keempat itu ada sistem masyarakat atau organisasi sosial, di mana isinya itu ada peraturan, ada sistem politik, atau struktur kemasyarakatannya. Nah, ini unsur kebudayaan itu ada kesenian. Kesenian itu ada seni rupa, seni tari, atau seni musik, dan lain-lain. Lalu yang keenam itu ada sistem religi. Sistem religi itu merupakan suatu paham yang dianut oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian itu seperti pekerjaan yang dilakukan masyarakat sekitar demi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Contohnya seperti bertani, beternak, atau nelayan, dan lain-lain. Dampak pariwisata terhadap sosial dan budaya. Jadi keseluruhan dampak ini tuh saya mengambil contohnya di Bali. Sektor pariwisata itu tidak jauh dari yang namanya lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya. Apalagi di Bali itu pendapatan utamanya itu dari sektor pariwisata. Sebelum menjelaskan dampak-dampak pariwisata, di sini saya akan menjelaskan fase Irindeks. Yang pertama itu ada fase euforia, di mana masyarakat menerima adanya pariwisata. Mereka tidak menuntut apa-apa dan tidak mengharapkan timbal balik dari wisatawan yang datang. Malah masyarakat sekitar sangat kagum adanya wisatawan yang datang ke destinasi ini. Lalu perencanaannya itu
dalam sisi kontrol. Yang kedua itu ada apati, di mana masyarakat dalam fase ini bersifat setengah-setengah dengan adanya pariwisata. Masyarakat malah meminta timbal balik berupa uang atau yang lain-lain. Interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal jadi komersial. Apa-apa harus ditukar, adanya nilai tukar di fase ini. Lalu perencanaannya selalu berkaitan dengan pemasaran. Pemasaran yang dilakukan ini tentang destinasi atau tentang daerah ini. Lalu masyarakat di fase ini itu udah tahu apa itu nilai ekonomi. Menurut saya, Bali masuk ke apati karena masyarakat Bali lebih mengharapkan timbal balik. Apalagi mereka menganggap bahwa wisatawan asing yang datang ke Bali itu membawa uang yang banyak. Yang ketiga ini yaitu fase annoyance, di mana sudah ada titik jenuh dan masyarakat sudah mulai menolak adanya pariwisata. Di Bali ada beberapa titik pariwisata yang sudah merasa jenuh dengan adanya wisatawan. Mereka menganggap bahwa kami sebagai masyarakat tidak mendapatkan banyak uang dari kegiatan pariwisata ini. Mereka merasa tidak bahagia dengan adanya kegiatan pariwisata. Atau dapat dikatakan mulai tidak menguntungkan atau rugi. Fase keempat ini atau dapat disebut fase yang terakhir yaitu fase antagonisme, di mana dalam fase ini masyarakat sudah benar-benar menolak adanya pariwisata. Mereka sudah menolak kedatangan wisatawan yang datang ke tempat mereka, contohnya seperti di Baduy Dalam. Berikut merupakan beberapa dampaknya. Dampak yang pertama itu ada demonstrasi budaya baru. Pariwisata itu merupakan contoh akan kebiasaan masyarakat yang biasanya akan terpengaruh terhadap budaya yang ada. Demonstrasi budaya baru itu adanya penolakan dari masyarakat akan budaya baru yang masuk. Contohnya, banyak wisatawan yang mengunjungi tempat-tempat ibadah dengan menggunakan pakaian minim, sehingga masyarakat setempat tidak terima karena dianggap tidak suci. Dampak yang kedua itu dapat mengganti sakralitas menjadi ekonomis. Jadi, seperti sistem religi yang ada di suatu daerah itu dikomersilkan lebih untuk dinikmati oleh orang-orang banyak. Padahal, hal-hal seperti itu tuh jarang untuk dilakukan, namun sekarang jadi sering karena menjadi bahan tontonan orang-orang. Contoh di Bali itu seperti tari kecak. Tari kecak itu awalnya merupakan sebuah tari yang digunakan untuk memanggil roh-roh atau dapat disebut juga sebuah ritual yang sangat sakral. Namun sekarang ini tari kecak malah dijadikan sebuah tontonan dan dijadikan sebagai bahan komersil. Hal ini juga dapat menjadi negatif karena pariwisata juga dapat mencoreng makna sakralitas dan keagamaan. Kemudian yang ketiga itu ada perusakan tata nilai dan budaya. Contoh halnya seperti di Bali, dulu masyarakat Bali itu selalu menggunakan pakaian adat setiap harinya, namun sekarang sudah mulai menggunakan pakaian ala-ala barat dan mulai meninggalkan menggunakan pakaian adat setiap hari. Dan dulu tuh orang-orang Bali tuh gak tahu apa itu bikini, namun seiring berjalannya waktu banyak wisatawan asing yang masuk ke Bali dan kemudian mereka menggunakan bikini untuk berjemur di pantai dan akhirnya banyak masyarakat sekitar Bali yang mulai mengikuti menggunakan bikini. Dampak yang keempat yaitu penjambretan di destinasi wisata. Hal ini terjadi karena adanya sasaran pada orang-orang tertentu yang biasanya terjadi di destinasi yang terkenal dan mewah. Kemudian ada contoh kasus yang terjadi di Bali. Menurut suara.com, turis Australia menjadi korban penjambretan. Turis perempuan asal Southport, QL di Australia menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh dua pelaku di Jalan Sunset Road, Kuta Badung. Yang terakhir itu ada prostitusi.
Hal ini ada dampak positif dan ada negatifnya. Kalau untuk yang positif, pariwisata dari sisi ekonomi yaitu dunia malam yang sekarang banyak sekali dipeminatnya terutama pada kaum milenial. Dari sisi ekonomi ini menjadi hal yang positif karena merupakan komoditas terbesar bagi negara. Kemudian untuk yang negatif, banyak orang yang terkena penyakit fisik atau mental. Banyak seks bebas yang beredar, jadinya banyak orang yang terkena HIV dan penyakit nular lainnya. Contoh halnya di Bali sekarang-sekarang ini udah mulai banyak tempat-tempat dunia malam atau nightlife yang beredar, contohnya di Jalan Legian itu banyak sekali tempat-tempat klub atau tempat-tempat minum seperti itu. Kembali ke awal bahwa pendapatan utama Bali itu dari sektor pariwisata, dan masyarakat Bali itu pikir bahwa wisatawan asing itu datang ke Bali dengan membawa uang yang banyak, dan mereka pikir itu dengan adanya dunia malam itu mendapatkan pemasukan yang menguntungkan bagi mereka, sehingga banyak orang yang mencari celah-celah untuk mencari uang. Bagaimana caranya agar mendapatkan uang yang banyak gitu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau banyak kata-kata yang mungkin tidak dimengerti, mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton sampai di sini. Dadah.